Bapak Ibu Guru. Saya Vince Matulesi, salah satu CGP Rekognisi. Kali ini saya akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif sebagai salah satu bentuk aksi nyata pada modul 1.4. Kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman ini saya akan lakukan di komunitas belajar SMP Negeri 2 Dobo. Berikut kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Guru penggerak adalah seorang guru yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Guru penggerak tidak hanya mengajar, tapi juga berperan sebagai motivator, penggerak, serta fasilitator dalam menumbuh kembangkan semangat belajar siswa. Sistem sekolah yang aman dan berpihak pada siswa. Selain itu juga, guru penggerak harus punya kemampuan menyusun strategi-strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Dobo, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala-Kepala Urusan dan Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir di pagi hari ini dalam momen yang baik, dan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan rahmat Tuhan kita boleh diberikan kesempatan untuk bisa bernafas dan bisa ada di saat ini dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu, terkait dengan diseminasi budaya positif, saya Vince Matulesi, dan sekarang juga saya sedang menjalani tugas sebagai calon guru penggerak atau CGP Rekognisi angkatan yang ke-10. Jadi ada dua peran yang saya lakukan untuk memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Bapak Ibu, kita sedikit dulu bermain. Saat kita senang, maka kita dapat fokus untuk melakukan segala sesuatu. Saya pilih yang saya tidak tahu tanggal lahirnya saja. Mungkin Bapak Petrus calon menghubungi. Silakan Pak Petrus. Pilih tabel nomor berapa? Kedua dan ketiga saja. Bapak? Berarti Bapak punya tanggal lahir tanggal 10. Kita lanjut ke yang berikutnya, baik latar belakang. Yang menjadi latar belakang diseminasi budaya positif ini mengacu pada tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu, jadi ada di garis bawahi, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dan dalam melakukan perubahan paradigma atau pemikiran untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan yang berpihak kepada murid supaya murid menjadi bahagia, maka diperlukan kita semua dapat berkolaborasi, bergerak bersama untuk meyakini, untuk menggerakkan dan memotivasi semua warga sekolah agar memiliki keyakinan dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, dalam membangun dan menumbuhkan suatu lingkungan yang positif di sekolah sebagai tempat tumbuh kembangnya anak, tempat anak berlatih, maka langkah strategi yang perlu dilakukan adalah sekolah kembali merefleksikan diri. Apakah sudah dilakukan budaya positif di sekolah kita sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai? Langkahnya yaitu dapat dilakukan
langkah-langkah restitusi atau segitiga restitusi Bapak Ibu. Mungkin ini ada istilah baru yang baru pernah dengar, nanti kita pelajari sebentar dalam menyelesaikan persoalan atau masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita. Nah, ini adalah tujuan yang akan kita capai. Satu, mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah melalui penerapan nilai-nilai kebajikan dalam diri murid melalui pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, menyelaraskan pemahaman atau paradigma terkait teori kontrol dan 5 posisi kontrol guru yang berdampak pada murid. Yang ketiga, mewujudkan kebiasaan positif melalui penyerapan restitusi dalam proses penyelesaian murid. Yang keempat, menyusun keyakinan sekolah secara bersama-sama dengan rekam sejawat. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini inti materi yang akan kita pelajari di saat ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai. Nah, ini ada 3 pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menjawab saja setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung ajukan tangan saja untuk menjawab. Silakan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan yang mau menjawab. Yang tadi kayaknya kurang rayuan ini kan merayu itu meminta dengan baik-baik. Ya, Ibu Sumiati. Pertanyaannya siapa? Palewir, Ibu Palewir. Pak Palewir. Ibu Sumi pasangan belum ada jadi. Cepat-cepat ayo. Langsung keras ini bisa dengan Ibu ada aturannya. Ada bagaimana tuh? Berarti sangat membutuhkan benda itu bisa dikasih. Kalau ibu kasih berarti nanti beta kasih hadiah untuk ibu. Ya, nanti sebentar ketemu pulang makan mie ayam. Iya, betul. Iya, betul. Siap. Nama dia saya menepati. Siap. Boleh? Oke. Oke, terima kasih. Ya, makanya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Kita berikan aplaus buat Bapak ini dengan terima kasih ya. Faktor luar. Jadi ada faktor luar. Baik, kita lihat bentuknya. Nah, Bapak Ibu, baik, mari kita lihat. Nanti kita memahami tadi apa yang kita buat tadi itu dengan ilusi-ilusi ini. Ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tadi itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksa kalau murid itu tidak memberikan kesempatan untuk dia dikontrol. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Yang berikut, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat akan berseberangan, akan berbeda, ya, antara yang selama ini kita tahu dengan yang Bapak William Glaser ini punya teori kontrol atau teori pilihan. Kedua, perilaku buruk diingat sebagai kesalahan. Nah, kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu yang selama ini, kalau perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Kalau murid melakukan sesuatu kesalahan, itu sudah dia punya perilaku buruk, dia buruk seperti itu. Tapi kalau berbeda dengan teori kontrol bahwa semua perilaku anak pasti ada tujuan. Misalnya anak-anak yang tidur di dalam di waktu kita mengajar, itu kan buruk. Menurut kita anggap itu tidak baik. Tetapi yang ini sudah semua perilaku dia itu pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Mungkin dia sedang sakit. Mungkin dia ada 5 kebutuhan hukuman itu. Hukuman kan ada 2. Itu tuh berarti motivasinya dari luar atau dalam? Dari
untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, yaitu orang yang ketiga ini untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi dia membersihkan, dia punya tempat, dia datang tepat waktu, dia masuk mengajar di kelas. Itu memang ada videonya, nanti Bapak Ibu saksikan. Lalu seharusnya kita memilih posisi yang mana. Baik. Dan setelah itu kita akan melakukan namanya segitiga restitusi. Mungkin ini istilah baru Bapak Ibu. Ini segitiga kita tahu maknanya di matematika. Tapi segitiga restitusi ini adalah satu proses dialog yang dilakukan antara guru dan murid atau orang tua dengan anaknya, sehingga anak ini menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita nanti lihat langkahnya ada 3 Bapak Ibu. Jadi sisi bawah tuh Bapak Ibu namanya stabilkan identitas. Waktu anak berbuat salah kan pasti dia rasa bersalah. Kita datang, kita melakukan, kita menstabilkan identitasnya dulu dari yang gagal menjadi sukses. Yang kedua yaitu kita melakukan validasi kebutuhan atau tindakan. Mengapa ya kamu melakukan tindakan itu? Nah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa yang kamu yakini dari nilai-nilai keyakinan yang sudah dibuat di kelas? Nanti dia sebutkan. Jadi ini ada 3 sisi, segitiga restitusi. Baik. Dan yang terakhir yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Bapak Ibu, kebutuhan manusia semua berbeda. Murid punya berbeda, kita juga berbeda. Ada 5: bertahan hidup, bermuasaan, berikut rasa diterima, kasih sayang, dan kesenangan juga kebebasan. Jadi kalau saat kita mengajar anak-anak sementara bermain, itu adalah kebutuhan dasar, yaitu kebebasan. Mereka butuh bebas. Nah, ini Bapak Kejar Dewantara menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Motivasi dari internal, dari dalam. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita akan kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita. Yang diharapkan seperti itu, Bapak. Jadi kalau kita sendiri sadar bahwa nilai-nilai yang kita yakini seperti apa, 1, 2, 3 dan seterusnya, kita melakukannya, maka tidak perlu ada pihak lain yang mengontrol kita. Yang berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini apa ya? Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini sifat-sifat positif pada manusia untuk mencapai tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh individu. Bapak Ibu semua punya nilai-nilai positif, ada. Nilai-nilai kebajikan itu ada. Seperti peduli, bertanggung jawab. Nah, itu sifat-sifat positif dalam diri setiap orang itu ada. Dan kita semua ingin supaya nilai-nilai positif ini, nilai-nilai kebajikan ini dapat tercapai. Begitupun juga murid. Dan setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Tadi saya sampaikannya bahwa Bapak Dr. William Glasser ini pada teori kontrol mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun dengan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu ada 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Kita lanjut saja. Ya, bisa Bapak Ibu? Bapak Ibu sudahkah? Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu mari kita lihat cepat-cepat karena ada yang akan kita buat nanti di belakang. Ada 3 pertanyaan pemantik, yaitu 1, bagaimana kita berperilaku? Yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu ini? Yang ketiga, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan lain? Nah, untuk menjawabnya mari kita lihat secara jelasnya. Ini ya negosiasi ini dia bilang bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian. Bapak Ibu, kadang-kadang kita mendatang ini karena nanti dipuji oleh ini, yang mendapat penghargaan dari ini dibilang dan sebagainya. Itu motivasi eksternal juga. Yang ketiga, untuk menjadi orang atau murid yang ingin menghargai nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Yang tadi orang ketiga, motivasi yang ketiga yaitu dia menghargai nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai, yang merupakan tujuan mulia dia. Oke, ini motivasi dari dalam. Nah, ini tujuan dari disiplin positif adalah menjadikan murid sebagai pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab karena memiliki motivasi intrinsik
dan tidak terpengaruh oleh hadiah dan hukuman. Bapak Ibu, ini tujuan dari melakukan disiplin positif di sekolah ini, yaitu harusnya murid itu dia mengangkat sampah bukan karena disuruh guru, bukan. Dia angkat karena dia meyakini bahwa kebersihan merupakan salah satu kebutuhan. Jadi keindahan. Jadi dia datang langsung diangkat. Mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kalau orang manusia merdeka itu dia tak terperintah, dia cakap untuk mengatur hidupnya sendiri. Saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Dia mengatur dirinya sendiri. Bisa Bapak Ibu? Oke. Tindakan yang dilakukan untuk sebuah pelanggaran. Biasanya kalau murid melakukan suatu tindakan, maka ada bentuk yang akan kita lakukan, yaitu 1. Hukuman. Hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi berarti sudah dibuat kesepakatan dulu bersama antara guru dan murid, sekolah dan guru dan orang tua. Kalau dilanggar, maka terima konsekuensi. Yang ketiga, yaitu salah satu tindakan yang saat ini merupakan tindakan disiplin positif yang harus dilakukan, yakni adalah restitusi, Bapak Ibu. Jadi istilah ini, semua restitusi ini sedang digalakkan di semua sekolah untuk dilakukan, Bapak Ibu. Jadi ini merupakan bentuk penyebaran pemahaman untuk kita bisa mencoba, Bapak Ibu. Tadi di awal saya bilang bahwa kalau hukuman itu bersifat negatif, Bapak Ibu, bisa hukuman, tapi itu alternatif yang paling terakhir. Atau menurut teori bilang bahwa kalau bisa tidak boleh, ya, kalau bisa tidak boleh. Yang berikut netral dan positif. Netral itu konsekuensi, sedangkan yang disiplin positif itu restitusi. Negatif ini seperti di hukuman ini, perkataannya kayak begini: awas kalau kamu tidak dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah itu perkataan-perkataan yang mengancam murid. Modelnya paksaan, harus murid ikut kita, mendorong menyalahkan diri, murid menjadi menyalahkan dirinya sendiri. Murid memiliki konsep diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid belajar menyembunyikan kesalahan karena Bapak Ibu sudah sangat marah, maka dia akan menyembunyikan apa yang sebenarnya dia lakukan itu. Dia tidak bisa terbuka. Kalau saya terbuka, habis saya hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan restitusi, pasti saja dia akan terbuka. Nah, selanjutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Oke, netral lanjut di konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan karena sudah ada kesepakatan. Jadi itu sudah menjadi keharusan, harus diikuti oleh murid. Merupakan stimulus respon yang tadi Bapak Ibu kita buat, kita tadi lihat stimulus respon dan teori kontrol tadi itu dia berseberangan. Ya kalau restitusi itu teori kontrol. Nah, yang berikut untuk konsekuensi, konsep diri baik tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak akan belajar patuh pada peraturan. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau positifnya, kalau restitusinya, itu dia akan mengacu pada teori kontrol, mendorong murid untuk melakukan disiplin positif, konsep dirinya kuat, anak akan belajar memecahkan masalah, anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol atas dirinya. Nah ini Bapak Ibu, dampak dari hukuman yang kita berikan. Anak marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri, jangan sampai bunuh diri. Tahu Bapak Ibu? Yang berikut, tiba-tiba hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan, sangat melukai. Anak terlambat datang langsung, kamu segera lari 10 kali mengelilingi lapangan. Tiba-tiba tidak direncanakan oleh si penghukum, tiba-tiba terjadi hukuman. Lanjut, dibuat oleh guru bukan murid. Lanjut, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Ada konsekuensi yang kita buat, perbuatan mengancam dan sebagainya. Ada konsekuensi yang nanti kita terima, bukan saat ini saja, dari yang Maha Kuasa juga kita terima. Lanjut, konsekuensi anak kehilangan hak waktu jeda, kemudian sudah diketahui masuk akal karena itu konsekuensi dibuat oleh guru atau murid, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Yang kedua, ada cara lain agar murid-murid tersebut setelah dibebas tanpa diberi tenaga saja. Dan tadi kasus setelah ibu sakit, kemudian diganti dengan Bapak Guru, kan tidak ada hadiah, tidak ada penghargaan yang dikasih, sehingga terjadi lagi kasus anak-anak masuk. Nah, yang kedua ini
untuk saya kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada siswa sehingga siswa itu ada kesadaran dari mereka bertumbuh dengan kesadaran sendiri sehingga mereka pahami bahwa kalau kita masuk secara tertib berarti kita aman misalnya. Jadi paling tidak guru memberikan motivasi atau menyampaikan sesuatu yang siswa itu dia bisa memahami kalau kita masuk berdesak-desakan akan terjadi sesuatu. Jadi kita kasih memang mari kalian atur antri baik-baik baru masuk kelas sehingga kalau kalian tertib masuk kelas tidak akan menyebabkan sesuatu. Supaya kita dapat memperoleh materi itu secara utuh ya Bapak Ibu, bukan karena mau dapat sertifikat dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, peraturan kelas dibuat di dalam kelas, kesepakatan kelas Bapak Ibu dibuat, setelah dibuat kemudian akan diyakini oleh murid. Jadi Bapak Ibu kalau peraturan ini contoh, murid disuruh untuk buat keyakinan kelas, dikasih sticky note lalu ditulis, nanti mereka tulis tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu teman, dan seterusnya. Jadi ada kalimat yang dibuat itu kalimat negatifnya yang ada tahu Bapak Ibu. Nah untuk membuat kesepakatan meyakini kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan murid itu diubah menjadi kalimat-kalimat positif. Contoh, ini contoh keyakinan sekolah ya Bapak Ibu. Misalnya kita semua mau meyakini apa yang terjadi. Guru dan murid meyakini bahwa kebersihan adalah apa? Misalnya itu keyakinan sekolah yang kita buat. Murid dan guru meyakini bahwa menghargai orang lain adalah hal yang penting. Contoh seperti keyakinan sekolah yang nanti kita buat. Sudah jadi lingkungan yang positif, maka akan berimbas keluar dan akan menjadi budaya di dalam sekolah ini. Sekolah ini menjadi lingkungan yang positif karena sudah dilakukan berulang-ulang kali dan membudaya. Contoh mereka bisa membuang sampah pada tempat kebutuhan ya. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau Bapak Ibu hadir di satu kelompok yang Bapak Ibu rasa tidak diterima di kelompok itu, tidak mungkinnya Bapak Ibu hadir di situ. Yang berikut penguasaan. Membuat rasa bersalah teman dan pembantu seperti manajer. Melihat 5 fungsi kontrol tadi. Tetapi juga ada yang berdampak terhadap siswa. Nah di sini saya mengambil yang paling baik sisi positifnya, yaitu di bagian kelima yaitu manajer. Ya, manajer ini menurut saya sangat baik karena tidak berdampak kepada yang lain. Ini dengan manajer ini siswa dia bisa ada kekerasan. Nah Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Jadi sisi pertama menstabilkan identitas. Pertanyaannya Bapak Ibu, buat yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu adalah pernyataan pertiga. Langsung praktek segitiga restitusi yang tadi. Kamu tahu setiap upacara harus pakai topi. Iya. Lalu mengapa kamu tidak pakai topi saat upacara? Jadi saya bilang, bagaimana solusi kamu agar supaya sering depan kamu bisa pakai topi? Nanti saya kasih tahu kakak saya untuk memberikan topi. Karena memang setelah kemarin Ibu Matu menyampaikan ini ke saya berpikir bahwa
ini sesuatu yang penting bagi saya. Dan memang terbukti bahwa ketika Ibu Matu tadi menyampaikan materi budaya positif di sekolah. Nah, ketika tadi dari awal sampai dengan berakhirnya materi yang disampaikan ini, ternyata bahwa kita masih punya banyak kelemahan dan kekurangan. Ya, kenapa? Karena sepanjang ini kita masih berada dalam paradigma yang lama. Ya, baik dalam rangka penyelesaian masalah siswa maupun terkait dengan kita sebagai seorang guru. Ya, jadi masih banyak cara-cara lama yang kita gunakan. Nah, setelah tadi penyampaian materi itu baru saya sadar bahwa memang saya masih punya banyak kelemahan dan kekurangan. Teristimewa dalam memposisikan diri kita untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Matu dengan penjelasan materi dari awal sampai dengan terakhir tadi. Saya mulai memahami bahwa betapa pentingnya kita sebagai seorang guru untuk mulai merubah paradigma kita, ya, dalam rangka menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Saya setuju dengan refleksi tadi yang disampaikan oleh Bapak Beni. Ya, Bapak Beni menyampaikan refleksi tadi itu mewakili kita semua. Saya kira seperti itu. Karena kita baru kaget dan juga baru sadar menyadari bahwa ternyata masih banyak yang perlu kita lakukan. Apalagi kita belum bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Untuk berfoto. Jadi menurut saya melihat Ibu Matulesi, beliau yang sangat baik, yang sangat baik dalam mengajar kami dalam mata pelajaran IPA. Dan juga Ibu Matulesi selalu mengadakan game-game yang menarik dan juga selalu mengadakan lagu-lagu yang menyenangkan untuk kita. Lalu saya juga melihat Ibu Matulesi selalu menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan juga Ibu Matulesi membimbing kami untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah saling menghormati, yang kedua menjaga keamanan kelas, yang ketiga saling membantu dalam membersihkan kelas. Yang ketiga masuk kelas tepat waktu, dan kami sangat senang belajar dengan Ibu Matulesi. Ibu Matulesi selalu mengajar kami dengan menggunakan media PowerPoint yang menarik. Dan yang kedua, Ibu Matulesi selalu mengajar kami dengan menggunakan game, lagu-lagu yang menarik. Menurut saya Ibu Matulesi sangat baik dalam mengajarkan kami mata pelajaran IPA. Kedua, Ibu Matulesi sangat ramah dalam memberikan materi